warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9 dari kelas 04 SAKP 009 Prodi S1 Akuntansi Universitas Pamulang. Pada kesempatan kali ini, kami ingin membahas mengenai analisis observasi pada PT Gojek Indonesia dengan tema value chain dan strategi sistem informasi. Tugas analisis observasi ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Sebelumnya perkenalkan, dengan saya Syakila El Parija dengan NIM 231011-20853. Saya Yohana Chaima Putri Sinaga dengan NIM 231011-201369. Saya Yesa Ismawati. Pembahasan pertama yaitu mengenai value chain atau model rantai nilai, yaitu rangkaian aktivitas dari sebuah perusahaan yang digunakan untuk menciptakan nilai tambah pada produk atau jasa, sehingga bisa memberikan keunggulan bersaing dan kepuasan pelanggan. Konsep ini diperkenalkan pertama kali oleh Michael Porter dan mencakup semua langkah dari pengadaan bahan baku hingga distribusi produk akhir. Value chain sendiri bertujuan untuk membantu perusahaan dalam mengidentifikasi dan menganalisis aktivitas yang menciptakan nilai bagi pelanggan. Selanjutnya yaitu mengenai strategi sistem informasi. Strategi sistem informasi sendiri ialah rencana yang dirancang untuk memanfaatkan teknologi informasi dan sistem informasi dalam mendukung tujuan bisnis dan meningkatkan kinerja organisasi sendiri. Strategi ini mencakup pemilihan, pengembangan, dan penerapan teknologi informasi yang tepat untuk meningkatkan efisiensi operasional, pengambilan keputusan, dan daya saing perusahaan. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagian jenis-jenis dari value chain. Nah, jenis-jenis value chain ini tersendiri terbagi menjadi dua bagian, yakni pertama ada aktivitas primer atau yang biasa kita sebut dengan primary activities. Yang kedua itu ada aktivitas pendukung atau yang biasa kita sebut dengan support activities. Nah, di sini saya akan mencoba menjelaskan pertama tentang activities primer atau primary activities, yang dimana aktivitas primer ini terbagi menjadi beberapa bagian juga, yakni yang pertama itu ada inbound atau biasa disebut dengan inbound logistik. Nah, inbound logistik ini sendiri adalah suatu aktivitas yang dimana berhubungan dengan penanganan material sebelum digunakan. Yang kedua itu ada operasional atau operation activities, yang dimana operation activities ini berhubungan dengan pengelolaan input menjadi output dalam IT strategic plan, further value chain, dan analisis ini digunakan sebagai sebuah metode untuk mengklasifikasikan, menganalisa, dan memahami perubahan dari sumber daya itu sendiri melalui proses tertentu sampai menjadi sebuah produk akhir dan jasa. Nah, yang ketiga itu ada outbound logistik. Nah, jika kita tadi udah membahas nih tentang logistik, di sini kita akan membahas tentang outbound logistik, yaitu aktivitas yang berhubungan dengan pengarahan konsumen agar tertarik dengan barang atau jasa yang kita tawarkan atau jajarkan. Nah, yang keempat itu kita akan membahas tentang ada di service, yaitu aktivitas yang mempertahankan atau meningkatkan nilai dari produk atau biasa kita sebut dengan upgrade suatu produk atau jasa agar produk atau jasa yang kita tawarkan ini menjadi lebih menarik dan peminatnya itu jauh lebih banyak dari yang sebelumnya. Makanya disebut dengan service atau upgrade. Nah, untuk penjelasan kedua, di sini saya akan menjelaskan tentang aktivitas pendukung atau yang biasa kita sebut dengan support activities. Nah, support activities ini atau biasa sebut dengan aktivitas pendukung terdiri dari 4 bagian, yang dimana bagian-bagian tersebut diantaranya pertama itu ada procurement, yang kedua itu ada human research management, yang ketiga itu ada technology development, keempat itu ada frame infrastructure. Nah, sebelum saya menjelaskan bagian-bagian dari support activities ini, saya akan menjelaskan kembali tentang apa itu support activities. Nah, support activities ini atau biasa kita sebut dengan aktivitas pendukung adalah sebuah aktivitas-aktivitas yang mendukung aktivitas utama untuk menciptakan nilai dan mendapatkan keuntungan bagi organisasi. Support activities ini seperti yang saya katakan terdiri dari 4 bagian. Yang pertama itu ada procurement, yang dimana procurement ini berkaitan dengan proses perolehan input atau sumber daya. Kedua ada human research management, yaitu peraturan SDM atau sumber daya manusia melalui dari perekrutan, kompensasi sampai pemberhentian. Nah, yang ketiga itu ada teknologi development, yang dimana
Teknologi development ini adalah pengembangan peralatan seperti software, hardware, prosedur di dalam transformasi produk dari input menjadi output. Nah, yang terakhir itu atau yang keempat itu ada infrastruktur, terdiri dari departemen-departemen atau fungsi-fungsi akuntansi keuangan, perencanaan, dan GM yang dimana melayani kebutuhan organisasi dan mengikat bagian-bagiannya menjadi sebuah satu kesatuan. Nah, saya akan menjelaskan tentang manfaat dari value chain dan sistem informasi bagi perusahaan. Manfaatnya sendiri terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama itu ada meningkatkan efisiensi dan aktivitas. Dengan implementasi sistem informasi, perusahaan dapat memantau secara real time, mengontrol biaya, dan meningkatkan koordinasi antara aktivitas dalam rantai nilai sehingga meningkatkan nilai tambah dan menurunkan biaya. Misalnya, penggunaan perangkat lunak seperti ERP atau yang biasa disebut dengan Enterprise Resource Planning. Nah, kemungkinan integrasi berbagai fungsi bisnis ini sehingga mempermudah aliran informasi dan pengambilan keputusan. Yang kedua itu di sini ada pengambilan keputusan yang lebih baik. Nah, data yang kita hasilkan dari sistem informasi ini membantu pihak manajemen dalam mengambil keputusan yang strategis dan operasional, yang dimana pasti lebih akurat dan lebih cepat, seperti perencanaan produksi, penetapan harga, dan pengelolaan persediaan. Nah, yang ketiga itu ada inovasi dan pengembangan produk. Nah, inovasi dan pengembangan produk ini adalah sistem informasi yang membantu perusahaan mengumpulkan dan mempelajari data-data tentang tren pasar dan apa yang diinginkan oleh pelanggan terhadap sesuatu pada saat itu. Nah, data ini biasanya dipakai untuk menciptakan produk baru atau biasa dipakai untuk memperbaiki layanan yang sudah ada. Nah, jadi perusahaan ini bisa memahami apa yang dibutuhkan oleh si pelanggan atau si konsumen dengan menyesuaikan produk mereka sehingga meningkatkan nilai tambah dalam proses produksi dan penjualan itu sendiri. Nah, yang terakhir itu ada peningkatan pengalaman pelanggan. Peningkatan pengalaman pelanggan ini berarti sistem informasi yang efektif dapat meningkatkan pengalaman pelanggan dengan memberikan layanan yang jauh lebih baik, yang lebih produktif, yang dapat lebih cepat dan responsif. Misalnya nih, sistem pemesanan online dan dukungan pelanggan berbasis TI yang memungkinkan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan si pelanggan dengan lebih baik dengan menjangkau lebih dalam lagi, yang pada gilirannya akan meningkatkan nilai yang diciptakan dalam value chain itu sendiri. Nah, untuk yang kelima ini ada keunggulan kompetitif. Keunggulan kompetitif ini adalah penerapan value chain dan sistem informasi yang lebih efektif dalam memberikan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan di kemudian hari. Perusahaan yang mampu mengelola dan mengoptimalkan aktivitasnya dengan lebih baik lagi dan lebih mampu bersaing di pasar, baik dari segi harga maupun kualitas layanan. Di sini saya ingin melanjutkan pemaparan materi selanjutnya terkait analisis value chain dan strategi sistem informasi pada PT Gojek. PT Gojek adalah sebuah perusahaan teknologi yang didirikan di Indonesia pada tahun 2010, yang awalnya itu hanya berfokus pada layanan Gojek berbasis digital. Namun dengan seiring berjalannya waktu, Gojek telah berkembang menjadi platform multi layanan yang menawarkan berbagai solusi, termasuk transportasi, pengantaran makanan, itu disebut dengan GoFood, pembayaran digital, yaitu yang biasa disebut dengan GoPay, dan layanan lainnya. Transformasi ini mencerminkan visi Gojek untuk menjadi ekosistem yang memudahkan kehidupan sehari-hari pada masyarakat. Secara keseluruhan, Gojek adalah contoh nyata bagaimana sebuah perusahaan itu dapat bertumbuh pesat melalui pemanfaatan sistem informasi yang strategis dan terintegrasi dalam setiap elemen bisnis. Teknologi itu tidak hanya menjadi alat pendukung, tetapi juga menjadi fondasi utama atau jantung dalam menciptakan nilai tambahan, memperluas jaringan layanan, serta menjaga daya saing perusahaan di era digital ini. Karena kan sekarang semuanya itu udah menggunakan teknologi ya. Jadi misalkan kita ingin mulai membuka usaha, kita pun harus juga mengikuti perkembangan zaman dengan cara semua itu harus dengan teknologi. Jadi kita tuh harus menggunakan teknologi untuk untuk kita itu biar nggak ketinggalan dengan perkembangan zaman yang sekarang. Selanjutnya itu terkait penerapan value chain pada PT Gojek.
Pada slide ini kita akan bahas bagaimana PT Gojek itu menerapkan konsep value chain dalam aktivitas bisnisnya. Value chain ini terdiri dari 5 aktivitas utama ya, yang berperan langsung dalam menciptakan nilai. Yang pertama itu ada inbound logistik. Maksudnya itu Gojek melakukan rekrutmen driver dan merchant seperti GoRed dan GoFood. Ini tuh inbound logistik ini tuh merupakan bagian dari rantai nilai yang pengadaannya atau bahan bakunya dalam bentuk mitra. Kemudian yang kedua itu ada operation. Maksudnya itu Gojek menyediakan platform digital yang menjadi jantung atau yang menjadi dasar utama dari seluruh layanannya melalui dari transformasi, pengantaran makanan, dan sampai dengan pembayaran digital yang berbasis aplikasi ya teman-teman. Selanjutnya itu yang ketiga ada outbound logistik. Maksudnya itu produk atau layanan Gojek seperti makanan dari GoFood atau tumpangan dari GoRed langsung dikirimkan kepada konsumen. Jadi langsung tidak melalui kayak nggak ada jeda-jedanya. Jadi misalkan kita pesan makanan dari penjual diantar langsung sama drivernya ke konsumennya. Ini menandakan bahwa efisiensi distribusi secara langsung ke end usernya. Kemudian yang keempat, marketing and sales. Promosi yang dilakukan secara digital seperti melalui media sosial biasanya ya. Terus memberikan diskon itu kayak di aplikasinya biasanya sudah ada kayak pas ada event gitu biasanya emang banyak diskon gede-gede ya. Hingga kolaborasi dengan brand lain yang membuat atau membantu menarik perhatian dan meningkatkan loyalitas pengguna aplikasi tersebut. Kemudian yang terakhir ada service. Gojek menyediakan fitur layanan pelanggan, sistem feedback langsung hingga program loyalitas seperti GoClub untuk mempertahankan kepuasan pelanggan. Jadi supaya pelanggan itu lebih puas dengan aplikasi yang digunakan, itu GoFood sangat banyak banget ya membantu kita. Selanjutnya itu ada penerapan sistem informasi pada PT Gojek. Di slide ini kita akan lihat ya bagaimana Gojek menerapkan strategi sistem informasi dalam menunjang bisnisnya. Yang pertama itu ada strategi sistem informasi marketing. Gojek itu menggunakan pendekatan customer life cycle, yaitu acquire atau penarikan pelanggan. Kemudian ada enhance atau meningkatkan pengalaman pengguna, dan retain atau mempertahankan loyalitas pengguna. Kemudian yang kedua itu ada teknologi informasi yang digunakan. Gojek itu mengandalkan berbagai tools digital ya, seperti aplikasi end user, database, API, sistem pembayaran, dan sistem layanan pelanggan. Hal ini tuh bisa menjadikan semua proses terintegrasi dan efisien. Kemudian yang ketiga itu ada supply chain management atau SCM. SCM di Gojek itu dioptimalkan dengan teknologi internet untuk mengintegrasikan mitra seperti driver, merchant, dan partner logistik agar rantai pasokan tersebut itu tetap lancar dan tetap terkoordinasi ya. Kemudian yang terakhir itu ada customer relationship management atau biasa disebut dengan CRM. CRM itu biasanya membantu Gojek dalam mengelola interaksi dengan pelanggan melalui aktivitas penjualan, layanan pelanggan, pemesanan, hingga pemenuhan pesanan. Sekian dari saya. Terima kasih. Sekian pembahasan analisis observasi dari kelompok kami. Semoga ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.